Ustaz Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sisimang Al-Madani, Jiyazim Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Summa ila arwah Ustaz Sayyidina Al-Fatihah Al-Muqaddam, Ya Ali ba'alaihi wa suri ma'afuri mawalidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tunggu Bapak dulu sini, Pak. Kan kalau ada apa-apa aman ada Bapak. Pak, maaf Pak. Bapak. Mudah-mudahan Bapak panjang umur Pak ya. Sehat badan, murah rezeki Bapak. Mudah-mudahan nambah rezeki Pak. Nambah istri jangan. Maaf Pak ya. Ini bukan ceramah nih, ibaratnya kongko aja kayak ya. Kalau ceramah di depan Pak Polisi ini takut hanya berdiri ya. Ini ibaratnya kata orang Betawi kongko atau ngaji atau ngopi ngobrol perkara iman. Nah, sambil makan aja nggak apa-apa. Takut saya ceramah begini ada bapak nih grogi. Maafin Pak ya. Jangan Pak, ntar kenapa-napa anak diciduk Pak. Ini bisa politik ini mah diciduk sama Bapak. Masya Allah Bapak, maaf Pak, mohon izin Pak ya. Tadi saya dari Depok ke sini nyasar Pak, tanya alamat tadi di depan Pak, tahu Adira enggak? Cewek lagi cantik banget Pak. Ya Allah, celana begini tadi Pak. Kan kalau zaman sekarang kan celana perempuan begini Pak ya. Kalau begini kan celana Hawaii ya Pak. Dikit lagi wahai, dikit lagi aduhai Pak. Mau saya lihat dosa Bapak, kagak dilihat ya barang bagus gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin narraufur rahim amma ba'du. Dah usah panjang-panjang Pak ya. Kata Ustaz Sarul lama-lama ntar di kantor gak enak. Ntar tenang Ustaz Sarul ada Bapak nih. Ada Bapak tenang ya. Jangan lama-lama, tenang ada Bapak tenang. Kalau diciduk kan antum tanggung jawab lah. Masya Allah. Al-Mukarram, kita doakan dulu Bapak Pimpinan Kepala Wilayah Jabodetabek Bapak Irwan Sani, ada beliau. Bapak mohon izin ya Pak ya. Ini ustadznya sebenarnya Pak agak rada-rada PA Pak. Cuman gak berani ceramah berdiri, ada Bapak. Takut dipak-pak. Maaf Pak ya. Doain beliau Bapak Irwan Sani, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, ditambahkan oleh Allah keberkahannya, ditambah anaknya, ditambah istrinya. Jangan. Amin. Ya udah kalau gitu tambah istrinya. Pak maaf ya, minta izin, minta redo Bapak. Ya Allah, anak jauh-jauh Bapak lewat dari Banjarmasin Pak, saya Pak dari Kalimantan Pak kesini. Makanya kemarin alhamdulillah berhasil juara 6 aksi Indosiar Bapak. Makanya Ustaz Sahrul kemarin ngomong, Ustaz katanya anak pengen banget undang antum ke sini, cuman bingung bayarnya katanya. Apaan gak usah dipikirin Pak Ustaz. Sebab begini Pak, begini nih Pak, Ustaz itu kalau minta bayaran sama panitia dosa tahu Pak. Kata guru anak, dosa Ustaz minta bayaran sama panitia, tapi lebih dosa kalau nggak ngebayar Ustaz. Maaf Bapak, maaf Pak. Mulai dari maaf Pak. Masya Allah.
Maaf ya. Maaf ya, jantungan biasa orang. Ibu ada ibu. Bu. Mulai PA di rumah ya. Ini mah ibunya ya Allah cantik banget, ada janda nggak? Ada. Masya Allah. Tebang yang bini begini cantik betul nggak Pak? Ini mah mbaknya pingin istri suami kita pingin suaminya cantik tapi ngasih duit kagak mau. Kelihatan juga. Aduh nggak berani saya berdiri ada bapak. Ayo ngomong apa deh ini nih. Doakan juga Ustaz Sahrul yang setia, mudah-mudahan beliau panjang umur, murah rezeki. Dan juga sahabat saya Ustaz Hafiz Salim nih Pak. Ini apa namanya? Artis nih Pak nih. Sebenarnya mau berut nih sama beliau. Dia sebenarnya artis cuman nggak laku lagi gitu. Maka Ustaz ya, mudah-mudahan Ustaz Hafiz panjang umur. Doakan sama-sama sehat badan. Mudah-mudahan beliau istiqomah di dalam dakwahnya, panjang umur, murah rezeki, amin. Antum mau duduk mana? Jangan ntar dulu, ntar ada bagiannya Pak. Ini kita, Pak tarik. Masya Allah, sembako banyak. Iya, ini ntar dulu Pak, ini semangka, kue anggur ya Allah banyak banget. Bungkus Pak, saya ngontrak sendirian Pak. Lambung sakit banget Pak, jadi kalau misalnya telat makan biasa penyakit orang miskin Pak. Lambung naik bungkus ntar. Ini Adira ya? Ya saya ngambil mobil di sini. Berarti kalau telat-telat aman mau. Tuh Rasulnya ada timang kan ya? Ntar melawak dulu gak ada timang nih Ustaz Kursi payah banget ya. Dengan meneladani akhlak Rasulullah SAW kita wujudkan nilai-nilai integritas dalam bekerja. Cakap. Adira mengadakan maulid. Biasanya kan kalau orang kantor-kantoran ini yang diundang Pak Milis tuh, Adila, Dipa atau ya kan kalau Pak Milis Pak cantik Pak videonya Pak, apalagi yang nyanyi Anissa Rahma Pak. Itu Pak lagunya begini Pak, kalau Anissa Rahma Pak, ku menangis ku pernah, ku bersedih. PA banget sih lo, kagak hafal apa dangdut. Berbicara masalah maulid, ngaji bentar Pak ya. Kalau ini mengelawak mulu, kagak gua bayar nih ntar pulang. Berbicara masalah maulid, Rasul yang kita peringati ini akhlaknya luar biasa Pak. Tuh kan kalau udah lapar begini gua ceramah nih. Kopi kagak ada lagi, air kagak ada Pak. Oh, Masya Allah, kopi ya Allah Bapak. Pak maaf Pak ya, kalau di pasar Pak sembako naik semua Pak. Gandum naik, kopi naik, pisang naik, milo naik, susu turun Pak. Kenapa lu Bang? Susu turun, susu. Kemarin saya mau ditimpuk di Indomaret. Mbak kata saya kan beli ini Pak, beli susu Denko kan harganya 63.000. Saya tanya, tuh turun harganya 54.000. Saya tanya sama kasirnya, Mbak untuk susu Mbak turun kan saya. Tidak saya. Siapa yang salah maksudnya dari 63 jadi 54.000 susu Mbak turun. Saya ditimpuk Mbak. Maaf Bapak. Berbicara masalah maulid. Bagaimana kita mah ceramah sambil ngelawak Pak ya? Kan kalau orang ceramah datar aja lah ngantuk ya kan? Iya betul kan Mbak? Ceramah itu ibaratnya seni. Sama kayak orang selawatan tadi hadrah itu seni. Selawatan kalau kagak ada seni nggak enak ngantuk betul Bro. Selawatan kagak ada seni. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah, wa kulli mujahidinillah, ya ahlil badri ya Allah. Nggak enak nggak? Ceramah perlu seni, ceramah perlu hiburan betul. Ajan di musola juga Bapak, kalau kagak ada irama ditimpokin sama RT Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah siapa tuh aja Ustaz Sahrul tempokin. Hidup perlu seni. Kita kembali ke maulid. Berbicara masalah maulid, Rasul yang kita peringatin ini luar biasa Bapak akhlaknya. Nih cakep banget kantor Adira mengadakan maulid begini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Adira buka cabang lagi. Gaji
Muhammad Nabi kita Rasulullah akhlaknya luar biasa. Akhlak yang penting al-adab fakul ilmi. Adab itu lebih bermanfaat daripada ilmu. Tuh Nabi kita akhlaknya luar biasa. Ada cerita Pak, ya, tarik ke sini guys. Ini ceramah 10 menit aja nih gue lantung ya. Ntar pulang tiga bencong tenan. Akhlaknya Rasul luar biasa. Basyaran lakal basar, cahaya di atas cahaya. Bapak akhlaknya Rasul. Dulu pernah Rasul, nih dengarin Bang. Dulu pernah Rasul menggaji orang belum kering keringat karyawannya Rasul. Ibarat zaman sekarang sudah dibayar. Zaman sekarang ya Allah, karyawan kita telat 1 minggu kagak dibayar-bayar. Loh, Rasul belum keringatnya sudah dibayar. Akhlaknya Rasul luar. Pantas saja yang kita peringatin ini Nabi Muhammad manusia sama dengan kita, tapi berbeda kualitasnya. Betul. Tuh apa Bang Jackson, halo. Tuh di basma ini tuh cuk satu. Rasul, nah kenceng lagi tukar kali Bang. Tukar, pada perut lapar naik lagi. Halo. Ini Pak ya. 1, 2, 3. Halo. Wow, minum dulu dah. 1, 2. Ku tahu rumus dunia. Nah mati lagi loh. Halo. 1. Halo. 1, 2. Hilang dah gua tema ini mah. Mudah-mudahan nah tumpah lagi air Bang. Suwe tangan. Ngamuk ini berusin mana naik Bang. Mana perut lapar lagi. Mau kawin kagak kawin dari kemarin Pak gua. Sayang punya perabotan kagak dipakai. Nah ya Pak, maaf ya Pak ya. Rasul yang kita peringatin ini akhlaknya luar biasa Bapak. No ya Allah, mic-nya aku begini banget ya, kayak dangdutan ini mah. 1, 2. Nah, basing kencangin lagi kali Bang. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah. Yuk biar amin dulu. Ya Habibullah Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, 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 ya qari kitabillah, Muhammad ibn Abdillah, ya qari kitabillah. Malaika humbatul badarat zaghi fi sabilillah, malaika humbatul badarat zaghi fi sabilillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh kalau lapar begini ceramah Pak. Rasul yang kita peringatin ini akhlaknya luar biasa Bang.
Ini pantas saja dengan tema ini kita meneladani akhlaknya Rasulullah. Ada seketika Rasulullah kok nih bang, dengarin nih bang akhlaknya Rasul bang. Ya Allah, akhlaknya Rasul luar biasa. Ludahnya Rasul jadi obat ya. Ludahnya Rasul jadi obat. Ludahnya Rasul jadi obat. Ludahnya Rasul jadi obat pak. Ludahnya Rasul pak jadi obat. Mana buktinya waktu hijrah nih pak? Waktu hijrah itu pak Rasulullah dikejar oleh orang Yahudi bapak. Habis itu Rasulullah ngumpet di dalam gua pak. Sayyidina Abu Bakar congkel tuh gua pak. Habis itu Sayyidina Abu Bakar digigit kalajengking pak. Bengkak pak, bengkak. Habis itu diludahin oleh Rasul. Tangannya Sayyidina Abu Bakar kempes pak itu. Ludahnya Rasul. Coba ludah kita, bah, tambah bengkak lagi. Ini kita peringatin manusia nggak sembarangan ngisi keringatnya Rasul, abang ibu keringatnya Rasul itu wanginya luar biasa. Mana buktinya? Waktu Rasul pulang dari rumah Siti Aisyah nih Siti Aisyah po lagi gadis-gadis semua yang bukan yang po. Nih bu, Rasul waktu pulang dilapin keringatnya Siti Aisyah tuh, dicium sama Siti Aisyah tuh bu. Kalau mau bekti sama laki begitu bu, ciumin keringat laki, apalagi laki pulang macul ya. Tuh keringatnya Rasul wanginya luar biasa. Pantas saja yang kita peringatan ini kita mudah-mudahan menjadi akhlaknya Rasul bisa kita ikutin. Amin ya Rabbal alamin. Satu, banyakin po bang, abang juga semuanya banyakin bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kira-kira kalau habis salim habis ini lebih seru kali ya? Ya ini kan nungguin antum bukan nungguin anjing, baru kan habisnya antum ya. Kalau pakai masker mulu, tanah ada bapak awet di sini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini kedepannya selesai acara ini iman kita bertambah. Mudah-mudahan habis selesai ini kita umur kita panjang, rezeki kita dimurahkan oleh Allah. Amin. Banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Gak ada lagi amalan yang paling dahsyat kecuali hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu satu, perbanyak aja bersolawat, apalagi ini bulannya kelahiran baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini dari Banjarmasin Kiai, hijrah ke Jakarta Bapak. Ikut audisi aksi Indosiar kemarin Bapak. Harusnya tahun ini ada di aksi Asia Pak. Nah harusnya tahun ini ada di aksi Asia. Berhubung corona kagak kelar-kelar Pak, jadi aksi Asia saya di-cancel lagi tuh Pak. Mudah-mudahan tahun depan saya ada di aksi Asia Pak ya. Jadi kan kalau tahun depan nanti saya ada di aksi Asia, orang biasa ngeliat, nah itu kan yang PA kemarin drama Jadira gitu kan. Mudah-mudahan corona udah kagak ada lagi dah Pak ya. Di dekat saya Pak, ya Allah, satu hari 3 orang meninggal Pak. Dia kan corona katanya Pak. Ada juga anak muda tabrakan Pak. Bawa rumah sakit mati Pak, corona katanya Pak. Gitu Pak. Ada lagi tetangga saya Pak, ya Allah, pantatnya bisulan Pak. Ambayan dibawa ke rumah sakit mati juga Pak, corona katanya Pak. Covid katanya Pak. Tuh saya tanya kan Pak, dokternya saya tanya Pak, dok apa hubungannya pantat sama bisul katanya. Pak corona kagak bisa jawab Bapak dia. Mudah-mudahan di sini gak ada lagi virus corona, amin. Mudah-mudahan di sini gak terhindar lagi daripada virus, amin. Ngeprint ada ceramah ada Bapak, aku dicipok sama Bapak. Masya Allah ya Rasulullah. Mudah-mudahan Bapak panjang umur, murah rezeki Pak, sehat badan Pak. Saya belum kawin ini Pak. Ya Bang, memperingati Rasul ini akhlaknya luar biasa. Kita kalau nyontoh Rasul nggak bisa, tapi kalau kita mengambil contohnya Rasul, insya Allah bisa pelan-pelan. Betul, Rasul itu sifatnya luar biasa. Makanya yang kita peringatan ini manusia basyaran lakal basyar, cahaya di atasnya cahaya. Tapi al-adab fakul ilmi, adabnya dijaga kepada guru dan juga kepada atas
atasan-atasan kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi orang yang banyak bersolawat kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, udah Kiai 15 menit kayaknya kalau kita panggil Bang Hafiz tambah rame nih. Nih Bapak mau nungguin antum nih, Ustaz. Pegang dulu mic nih, pegang dulu nih. Bentar dulu. Ngucapin salam dulu. Berdiri kali ya Ustaz Sarwo ya? Berdiri kali. Nih, Ustaz Bruce Lee tinggal salam lagi, saya yakin banget yang lain pada makan bunga dia makan kembang ya. Nah ini dia nih kita tampilin. Bapak banyak, itu ada Bapak Irwan tadi. Saya salam dulu ya. Tuh, banyak ucapin salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dulu. Ntar Bapak catatan soalnya kagak ada. Iya, ya. Jamaah banyak ibu-ibu katanya ada yang janda juga di sini. Oh, makanya kita bungkus bawa pulang ntar. Ucapin salam dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam dulu ya. Tapi Ustadz Sahrul yang undang kita ke sini kan. Ustadz Sahrul ini sebulan kemarin udah ngikut kita. Betul, minta kita berdua. Makanya antum di sini jangan bikin malu aneh. Ya. Insyaallah. Mudah-mudahan lancar. Saya salam dulu ya. Ini kan catatan nggak ada nih. Santai aja deh tuh pokoknya tuh. Ingatin. Ya. Bapak Irwan tahu kan siapa? Irwan Santi. Bos. Betul. Anda ngambil mobil di Adira Pak. Kayak kalau telat seminggu lebih udah Bapak kan ya. Bapak Irwan Santi. Antum mohon maaf ya, sebentar ini sebetulnya Pak Polisi ini hadir ke sini. Bukan mau acara mau hadir di sini. Antum udah dicek belum dari tadi. Mobil tuh bayar kan tadi bro. Ucapin salam dulu. Habis itu antum ngasih motivasi dikit nanti ya. Sekarang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ustadz Harun yang undang kita sebulan. Cukup di sini jumpa kita. Wabillahi taufiq hidayah. Ya Allah. Di mana-mana kalau ceramah itu luar biasa. Beliau hording pakai kita di atas gitu. Hording. Pakaian bini pulangin. Kan bini. Makanya bini tidak ngaji. Bini tidak ngaji, bajunya dipakai. Tapi mau dijadiin hording nggak jadi bro. Ini sahabat saya, beliau Ustadz Bruce Lee, masih saudara sama Jet Li, masih keluarga sama Jet Pam. Salam dulu. Ya, terima dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nasi di sana udah siap ada jengkol. Jadi banyak nasi habis ini kita makan. Ya, habis ini tapi kan saya salam dulu. Salam dulu habis. Baik. Oh. Ya, Jangan bismillahirrahmanirrahim. lupa. Bapak jangan lupa. Assalamualaikum ahlul kubur. Bapak jangan lupa. Lama-lama nggak kelar-kelar ya. Jangan lupa. Irwan. Ini bapak kita juga tinggal di Beijing. Semua. Bukan di Beijing. Tinggal di Beijing sama saya. Anak kemarin bapak mau diundang ceramah di daerah Beijing, mau dibayar 5 juta, nah tolak bapak. Jangan di kuburan. Bukan Ustaz. Assalamualaikum. Asap pak. Habis itu anu mau tumpah lagi. Udah fadal. Baik. Bungkus kali bunganya ya. Bungkus. Bunganya dibungkus kan. Ini Adira ini cabangnya udah banyak. Iya, saya tahu banget Adira, makanya saya lagi tegesin. Kira-kira yang pernah ke rumah saya yang mana? Saya kasih takut. Muka-muka kolektor semua. Di sini mah enggak. Cuma tenang di kolektor sini ketua Pak Sahrul. Tenang. Ketuanya. Yang dalam sini mah masih internal. Masih ada yang serang-serang dari hitam-hitam mukanya aman. Baik. Mulai udah. Sekali lagi dah, bentar jangan lupa Ustadz Sahrul. Ini ya. Nah, habis itu atau naik ntar ada nemanin dikit lagi udah. Siap. Ya. Udah, duduk. Udah, pulang kita. Cuman 2 doang parselnya nih. Ya udah. Nah, itu doang ya. Buat ente semua, ini kan buahnya ente parcel. Baik. Ya udah apa Ini dari aksi Indosiar. Amin. Cuma sekali tampil gugur. Saya 2005 sampai 2021 masih ada.
Alhamdulillah walaupun subuh. Tapi kan juara 6 guru. Pernah nonton aksi Indosiar yang juara 6 pernah? Gitu. Yang satu aja lupa, apalagi yang 6. Baik, mohon izin. Ya udah. Ya. Lanjut ya. Siap udah. Ente lama nggak lama, mau sebentar nggak sebentar ceramah. Bayarannya tetap aja. Amplop udah dilem. Udah dilem. Sampai tahu dibongkar. Hah? Tapi ada cerita sebentar guru. Ya. Anak pernah ceramah di daerah Bekasi, Bapak. Ya. Habis itu Iya. panitia kelupaan ngasih parcel. Wah, habis itu aneh jikir guru pulang tuh anak masuk ke dalam mobil, kata supir aneh tat udah belum parcel belum, kata aneh. Waduh, kata anak pulang tuh anak kagak bawa apa-apa Pak, pulang ke rumah. Habis itu anak zikir, Pak ya Allah ingatin kata. Jam 3 dari Bekasi ke Depok, panitia 2 orang guru tok assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Anak tengok mau anak buka ragu-ragu juga guru, anak kira mau medit kan. Ya Allah, begitu anak buka pintu panitia 2 guru datang. Ustaz katanya maafin tadi panitia lupa ngasih amplop Ustaz katanya. Nih Ustaz katanya, tapi disobek Ustaz katanya amplopnya. Kenapa kata anak? Tadi panitia sebenarnya udah deal 3.500. Berhubung kelupaan ditambahin 500 jadi 4 juta katanya. Tuh gara-gara kelupaan ngasih amplop anak dikasih 4 juta. Nggak tahu kalau di sini kita dibayar berapa tadi. Apa kan? Salah undang Ustadz ini, Ustadz PA di rumah. Saya sih nggak pernah mikirin itu Pak Syarul, nggak pernah. Saya dikasih syukur, nggak dikasih saya tunggu. Kebangetan. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, mudah-mudahan yang jawab salam, insya Allah dapat duit yang banyak. Yang ngomongnya kenceng ketahuan. Gak ada wajah mau punya duit. Saudara, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah lunasi utang-utang kita. Ngomongnya lebih kenceng, yakin banget. Kerja-kerja walaupun sering utangin tapi banyak utang. Saya doain mudah-mudahan corona segera berakhir. Kagak enak banget corona, kagak enak bener gak Pak? Masya Allah. Di sini ada yang pernah corona ada? Hah? Pernah ada yang kena? Semua? Pernah ngerasain? Bener, kagak enak. Saya November pernah ngerasain. November 2020 itu yang namanya corona. Bener-bener gak enak. Lidah kagak berasa. Penciuman hilang, lidah perasa hilang, sampai pekerjaan hilang Pak. Awal-awal corona udah mulai berasa badan demam, terus udah mulai agak rada pilek, kemudian kepala pusing, sampai saya bilang ya Allah ini jangan-jangan saya corona. Tapi saya bilang ya Allah saya pernah nonton kalau yang namanya corona itu lidah nggak berasa apa-apa. Gaji belum turun itu. Di depan saya itu ada yang namanya kelengkeng, saya coba ini berasa atau nggak, saya makan itu kelengkeng, ternyata ya Allah itu kelengkeng nggak ada rasanya apa-apa. Saya ngelus dada ya Allah ini mungkin saya kena corona, benar kena corona. Akhirnya anak saya bilang Pak itu kelengkeng belum dikupas. Keset-keset gimana gitu. Saya di rumah itu ngelihat November tahun 2020 saya isolasi mandiri, tapi istri saya dijemput pakai ambulan dengan seragam lengkap APD. Saya sedih banget, emang bener ini kisah. Jadi karena saya nggak mau dibawa, yaudah istri saya aja akhirnya dibawa di UI, Rumah Sakit UI Depok, dirawat di sana khusus memang untuk menangani corona. Dibawa ya Allah saya sedih banget. Pas istri saya dibawa, saya ngerasa bahwasanya corona bukan cuma hilang penciuman, tapi yang dicium juga bisa hilang. Tapi sebentar doang, akhirnya balik lagi kan pas balik alhamdulillah bisa cium sepuas-puas. Baik. Jawab salam dan semangat karena salam adalah doa. Semoga kita diberikan salawat dan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Yang diundang tadi udah Ustadz Rizal Banjari. Tadi alhamdulillah sudah menyampaikan apa sih tadi sampaiannya? Akhlak Rasulullah. Soalnya saya kan host, biasa presenter dakwah. Dari 2005 sampai 2021 masih ada acara dakwah. Temanya ada tema. Alhamdulillah. Makanya kalau ada penceramah menyampaikan tausiahnya, menyampaikan ilmunya, saya selalu catat. Karena saya sebagai host biasa. Benar. Tapi tadi saya mau catat bingung. Nggak ada catatannya Guru ya. Emang penitiannya PA juga ada. Kalau apalagi dia ada begini modelnya, apalagi saya cuma pemain sinetron yang matanya picek kan begitu. Gua tanya Guru, lanjut Ustadz Sahrul, Pak Kiai, Pak Iwan yang lupa. Ya, lanjut. Baik. Biar ditambahin. Baik, yang menghormati saya Bapak Kepala Wilayah. Kok menghormati saya? Pada Bapak yang saya sama-sama kita hormati, Kepala Wilayah Jabodetabek 2, Bapak Irwan Sani, alhamdulillah. Dan juga yang sama-sama kita hormati Cluster Collection Head. Nah, ini bagian collection Bapak Herdiman Tanjung. Herdiman. Ya. Nama saya belum aman. Saya suka pucet. Kemudian BMSSD Bapak Wahyu Sanjaya. Udah pulang ya? Alhamdulillah. Dan dari Bapak Kepolisian yang sudah menyempatkan waktu hadir, alhamdulillah. Dan semua yang hadir di sini, insya Allah nanti semua yang hadir di sini ikhlas karena Allah, gajinya naik di lantai 3 ngambilnya. Baik, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih dikasih sehat, bersyukur kita masih dikasih hidup, bersyukur masih punya iman, masih beragama Islam. Alhamdulillah. Bersyukur kita dikasih sehat mahal waktu corona, bener. Yang namanya makanan di hadapan kita serba enak, tapi pas corona nggak ada rasanya apa-apa. Ternyata sehat itu mahal. Tuh udah digeser langsung. Semua yang ada di hadapan kita ini benar-benar gak berasa. Tapi dengan kita sehat ini jadi nikmat. Kalau kita gak sehat, apa yang di hadapan kita walaupun nikmat gak berasa enak. Karena kita sehat, makanya alhamdulillah. Sehat mahal. Jaga sehat sebelum sakit. Iftani homsan qabla homsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Satu diantaranya, jaga sehat sebelum sakit. Alhamdulillah, saya yakin banget semua yang hadir di sini adalah orang-orang sehat walafiat. Kelihatan wajah-wajahnya adalah wajah-wajah yang selalu berseri. Mudah-mudahan semua calon-calon penghuni surganya Allah SWT. Amin. Awas datang lagi tanggung jawab Bapak enggak Pak Pak sampai malam enggak apa-apa kan Pak? Ya, Pak sampai malam enggak apa-apa kan Pak ya? Jangan Pak, jangan gerpak Pak. Nyari duit ini kita Pak. Bapak Supriyadi, mudah-mudahan kita doakan panjang umur, murah rezeki, sehat badan. Amin. Lanjut. Alhamdulillah. Bapak Supriyadi namanya. Betul. Saya juga tahu. Nah, lihat wajah beliau ini penyabar. Wah, Bapak berarti dari AD ya Pak? Penyabar. Kalau saya kebetulan nama keluarga saya AU, anggota umum. Berarti kita ceramah di sini aman ya Bapak. Aman udah. Ustaz Sarul mau kemana? Kencing ya? Nah, giliran dia celana kedodoran gitu. Oh, ada amplop. Tambahin dah, tambahin. Iya. Tambahin kali 1,5 doang. Gak usah dikencang-kencang gitu. Udah pasti perhatian. Iya. Ini undang artis ya Guru. Ada yang perlu pakai minta, ada yang nggak perlu pakai diminta. Dan model Bapak Sahrul itu nggak perlu pakai diminta, insya Allah nggak bakal nambah. Bersyukur kita masih dikasih panjang umur, alhamdulillah. Amin. Ya Allah, umur rahasia Allah nggak ada yang tahu. Kita malu aja, ya Allah. Berita lagi ramai banget. Sampai gini hari, buat emang beritanya masih isinya itu. Vanessa Angel. Waduh. Vanessa Angel ini mati. Ini berita duka tapi senyumannya nanti. Kita nggak tahu, kita doakan semoga Allah berikan tempat. Karena kita nggak tahu orang di masa. Kita kan tahu zombie, kita tahu kelihatannya doang. Saat enggak kelihatan apa kita tahu apa yang dilakukan.
Maka selalu husnuzon kepada siapapun. Insya Allah orang lain pun akan sama, selalu husnuzon kepada kita. Umur nggak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti bakal mati. Walikulli ajal, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya, dan setiap ajal yang namanya ajal itu gak bisa dimajuin walau sesaat, gak bisa dimundurin walau sesaat. Pagi masih ngobrol, siang mati. Siang masih ketemu, masih ngobrol. Sorenya mati, sore masih ngopi bareng, masih ketemu, masih ngobrol. Malamnya mati, itu gak aneh. Yang aneh, paginya mati, siangnya ngobrol. Wah, kuntilanak itu bro. Kuntilanak itu, kuntilanak guru, kuntilanak guru. Mati jadi pucung itu guru. Masya Allah. Ada lagi yang aneh guru. Jupe kemarin mati tuh, media tuh banyak ngabar-ngabarin guru Jupe mati. Ya Allah, kata media Jupe terlalu berat bawa beban guru. Emang gua lihat sih bebannya berat, gede banget emang gua. Beban hidup bisa ketemu sama Gaston. Emang gede banget sih guru, gua lihat emang mati juga kan. Memang benar kata antum tadi. Video ini tuh di video. Iya, kamu kan ya bilang kalau ini kan kita berbicara masalah mati tadi kata Nabi kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang hidup pasti bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Udah miskin bangsa mati lagi ya. Ini bukan ada-ada. Kalau orang kaya sakit, bapaknya sakit, anaknya bilang bawa ke rumah sakit, wah dibawa ke daerah nggak sembuh, bawa ke pusat nggak sembuh, bawa ke luar negeri masih ada waktu dia nafas panjang begitu bagaimana? Kalau orang susah sakit, ya Allah rumah sakit, bawa ke rumah sakit, pakai apa? Pakai BPJS belum kebayar ya mati dah mati. Belum sempat ke bawah. Apalagi zaman corona sekarang guru ya. Makanya nih bang ini saya nyaranin buat abang-abang sini jangan kebangetan banget takut sama corona, betul nggak? Jangan kebangetan banget takut sama corona ya. Ini kadang-kadang kita bilang sih, anikan nggak benar kita. Jadi takut ya. Jadi takut. Baik. Lanjut guru. Makanya alhamdulillah bersyukur kita dikasih hidup oleh Allah, tapi hidup bukan cuma sekedar hidup. Kalau hidup cuma sekedar hidup, apa bedanya pohon, apa bedanya sama hewan, apa bedanya sama makhluk hidup yang ada di sekitar kita? Setiap yang hidup pasti bakal mati. Binatang hidup berarti jelas pasti bakal mati. Hewan hidup, tumbuhan hidup jelas pasti bakal mati. Manusia hidup juga sama, jelas pasti mati. Cuma bedanya tumbuhan mati selesai, hewan mati selesai, tapi manusia mati ini dia selesai urusan dunia. Tapi berkelanjutan nanti yang di alam kubur, lanjut nanti saat dibangkitkan, lanjut nanti di yaumil mahsyar. Makanya hidup bukan cuma sekedar hidup. Hidup harus punya tujuan hidup. Zat yang maha hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah masih dikasih hidup. Banyak banget kan jamun COVID yang meninggal dunia. Sebetulnya kalimat yang pas meninggal dunia atau mati kalau kita ucapin? Meninggal dunia. Yang perempuan bagus mati atau meninggal dunia? Wafat kali guru. Yang pas itu mati sebetulnya. Saya nggak pernah dengar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Berarti semuanya yang di dunia ini manusia pasti mati ya. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja mati, rakyat biasa mati, karyawan bos. Bapak boleh jangan, ntar dulu pak. Jangan. nggak usah. Kalau bapak mohon maaf Pak maaf. Itu kita doain bapak polisi dan bapak TNI yang hadir, kita doain panjang umur sampai ratusan tahun. Bapak polisi wajahnya senyum-senyum banget nih, wajah-wajah begini, wajah orang terus sabar. Bapak ini saya lihat wajahnya 3 perkara. Yang pertama sabar, yang kedua itu orangnya nggak pelit, yang ketiga takut begini. Pak maaf pak, jangan pak. Ya Allah bapak, benar bapak, masya Allah. Ya Allah mudahan bapak banyak umur dah, amin. Amin. Bapak
Pak, saya Pak kalau ditarik di kolektor manggil Bapak ini mah. Ya lanjut Pak. Loh, kolektornya bersyukur kita masih dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah mati kita nggak tahu. Kalau masa hidup kita baik, sholat rajin, puasa rajin, semua yang kita lakukan rajin, itu pun masih sanksi. Karena bisa jadi rajinnya kita belum tentu karena Allah, puasa kita belum tentu karena Allah. Rajin cuma sekedar rajin hanya untuk dipandang oleh manusia, oleh makhluk, bukan oleh Allah. Makanya alhamdulillah, saya lihat bapak-bapak sini, saya yakin orang-orang yang soleh semua. Bapak-bapak sini saking solehnya, sholat Jumat aja berangkatnya Kamis. saking itu ya. Kamis sudah berangkat tuh ya. Berangkat sebenarnya biasa, pulang baru. Memang diusir gini, bingung tidur di mana. Ibu-ibu sini juga solehah semua. Saking solehah ibu-ibu sini mandi aja pakai mukena. Alhamdulillah, guru saya bilang dengan kita hidup yang miskin masih ada kesempatan jadi kaya selama masih hidup. Amin. Yang bodoh masih ada kesempatan jadi pintar selama masih hidup. Yang belum baik masih ada kesempatan jadi orang baik selama masih hidup. Yang jelek insya Allah istiqomah seumur hidup. Jelek sampai mati dong. Lanjut bro. Oleh karena itu dengan kita masih hidup, paling tidak kita butuh ikhtiar. Kita butuh usaha, enggak cuma sekedar diam, enggak cuma sekedar nunggu, harus ada ikhtiar. Seorang marketing enggak bisa langsung ujuk-ujuk datang yang namanya nasabah, datang yang namanya mau pembeli motor dan lain sebagainya. Enggak, pasti ada butuh ikhtiarnya. Walaupun ada mungkin 1-2, tapi tetap butuh ikhtiar. Saya dari rumah ke sini ikhtiar, pakai bensin, pakai itol. Jangan sedih itu dong mukanya bro. Jangan sedih ngingetin. Lanjut. Bensin saya sel. Pakai yang namanya pertalite. Kalau darurat. Alhamdulillah. Jadi kalau kita pengen kaya, ada ikhtiarnya. Ikhtiarnya bekerja. Kalau pengen pintar, ada ikhtiarnya belajar. Ada pengen menjadi orang baik, ada ikhtiarnya kumpul bersama orang-orang baik, kumpul selalu membicarakan yang baik, kumpul selalu menuju tempat-tempat yang baik. Karena kita nggak tahu kapan ajal ngejemput. Kalau seandainya kita tujuannya baik, lalu kemudian Allah ambil umur kita, tujuannya dalam keadaan baik, insya Allah husnul khotimah. Amin. Kita kan nggak tahu. Benar tuh. Maka orang yang kumpul di sini ini guru, orang yang kumpul di sini pahalanya dilipat gandakan. Maka kata Rasul, iza maratu min riyadil jannah fartau qala ya Rasulullah. Sahabat nih guru bertanya kepada Rasul, ya Rasul, siapakah orang yang nanti berhenti di kebun surga? Nih kata Rasulullah, orang-orang yang duduk di sini. Amin. Bang, nih orang yang duduk di sini pahalanya sama dengan orang nengokin orang sakit 1000 orang sakit. Ya Tuh, Bang. Pernah nggak kok nengokin orang sakit 1000? Ya, boro-boro. Pahalanya sama duduk di sini dengan kita sholat 1000 rakaat. Pahalanya 1000 rakaat duduk di sini kita sholat. Pernah nggak sholat sunnah 1000 rakaat? Ya, boro-boro. Sholat tarawih aja. Ente bukan ngagetin dia doang. Sholat tarawih aja melihat jadwal imam, lagi dia imam lama nih, pergi kita duduk di sini 1000 pahalanya kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya saya cuma mau menyampaikan, saya ini hanya seorang pemain sinetron. Saya ini hanya seorang, nggak laku lagi. Apa masih? Masih. Saya Oktober jadi preman soleh jadi ustaz. Anda baru main 1 kali aja nggak main-main lagi, ada sombong. Kemarin orang yang sudah lama sih. Ajak kemarin ada guru. Itu yang jadi anaknya aneh itu. Benar guru yang kopi aneh itu. Yang cuma kayak setrika hiburan doang tuh aneh kemarin. Kalau itu jam 7 ternyata syutingnya jam 8 malam kan sudah bakalan banget. Anak tuh guru.
Habis itu dibayar 3 bulan lagi guru. Ya potong pajak. Lanjut guru. Alhamdulillah. Saya hanya seorang pemain sinetron, saya hanya seorang host, presenter dakwah, dan alhamdulillah. Jadi saya cuma mau ngasih informasi, saya tidak terlalu terobsesi untuk menjadi seorang ustaz, enggak. Tidak terlalu terobsesi untuk menjadi seorang kiai, enggak. Beliau pantas. Reza Al-Banjari. Ya ada ujungnya nih, ntar gak tungguin ya. Ada pasti. Lihat aja dah. Terus lanjut. Dari Banjar. Iya, ada ujungnya, ada maunya nih ntar. Ada di ujungnya ntar ya. Masih enggak sopan. Liatin ujungnya. Sopan. Alhamdulillah. Sebentar bos. Aneh kan yang undang antum, aneh nggak mau. Sebentar. Tas aneh. Sebentar. Mau ngasih bapak. Apa? Sebentar itu. Biar nanti dulu dilihatin dulu biar pada semangat. Bapak, saya dari Banjarmasin Bapak. Ntar mau saya kasih bapak nih Pak. Jangan kaget ya, jangan kaget nih. Mau kasih bapak, jangan kaget. Selalu kemana sih? PA banget orangnya. Bengkok sini banget dulu. Kata bapak, sama beliau udah kayak aneh, sama beliau udah kayak saudara. Makanya udah kalau ngomong itu mah ngomongin janda mula sama beliau. Itu kayak saudara. Beliau mah pengen kawin cuma takut sama bini. Makanya udah lanjut. Sama Pak Irwan juga antum saudara. Lu mah saudara. Pas kita ketemu Pak Irwan ngomong saudara siapa ya? Tapi saya udah kasih kapan juga. Pak Irwan mau saya kasih juga. Kasih. Nah datang dia sini pasti Pak. Mas Arun, masker dilepas di sini kagak ada corona lagi Mas Arun. Waduh biasa. Berarti tadinya 1,5 berarti ditambahin Jangan kurangin Bapak. Berhubung amplopnya saya lihat agak-agak tipis. Cukup di sini. Jumpa. Mau ngasih bapak nanti ini buat Pak Irwan juga ada, buat Mas Harun ada, kita liatin aja dulu. Nih Pak, waduh, batu cincin Pak itu buat perempuan itu. Usah dapat tukang cincin. Buat janda juga ada ntar nih, tapi ntar dulu ya. Tanya jawab, Pak kemalaman nggak apa-apa Pak, kata Bapak nggak apa-apa, yang penting batu dapat dah Bapak. Bapak maaf nih, dari Kalimantan Pak, bagus-bagus Pak, ada batu kinyang badur, habis kinyang tidur. Gak beneran Bang, kemarin kinyang badur habis kinyang tidur. Kemarin Bang saya mau diundang ceramah Bang, ini mau diundang ceramah di Kalideres dibayar 3 juta, anak tolak. Mau diundang ceramah di Kalideres 3 juta dibayar, saya tolak. Lah kanjut sebenarnya. Kanjut Bang. Ya Ustaz katanya bener Bang. Kalau aku nggak mau di Kalideres di lubang buaya, katanya lah nggak tolak juga ceramah di lubang buaya, selamanya bang mati. Nggak lanjut dulu. Alhamdulillah. Saya tidak terlalu terobsesi untuk menjadi seorang ustaz, enggak. Tidak terlalu terobsesi untuk menjadi seorang kiai, enggak. Tapi hidup saya pengen selalu dekat dengan ustaz. Saya selalu pengen dekat dengan kiai, dekat dengan habaib, dekat dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Supaya apa? Kalau saya jalan, andai kepleset ada orang yang berusaha buat nahanin. Andai saya jatuh ada orang yang berusaha untuk bantu bangunin. Andai saya dalam keadaan bingung ada tempat saya untuk bertanya. Siapa mereka? Beliaulah para guru, para kiai, para asatidz wal asatidzah. Hidup jangan jauh-jauh dari ustaz. Hidup jangan jauh-jauh dari ustazah. Supaya apa? Kalau bingung ada tempat nanya. Alhamdulillah. Kita bisa tahu sholat karena siapa? Karena guru kita. Kita bisa tahu ngaji karena siapa? Guru ngaji kita. Karena belum tentu kita lahir dari orang tua yang paham tentang agama. Nggak semua orang lahir bapaknya, ibunya ngerti agama. Kalau bapak ibu dengan ngerti agama, kita mau tahu agama dari siapa? Kalau bukan dari orang-orang dekat kita, yaitu para guru dan kiai kita. Guru-guru kita saja, ustadz-ustadz kita saja punya anak, tetap ngajinya dititipkan dengan ustadz orang lain. Sorry. Enggak selamanya ustadz ngaji sama bapak emaknya, enggak selamanya. Makanya butuh para ustadz, butuh para kiai. Supaya apa? Kita jadi benar al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati rasul. Ada 2 perkara, apabila kita megang perkara tersebut kita akan selamat. Apa itu? Quran dan sunnah. Tapi bagaimana kita bisa memahami Quran dan sunnah kalau kita nggak ada penghantar media?
yang bisa mengajarkan kepada kita tentang Quran, bagaimana mengajarkan kita tentang sunnah. Oleh karena itu, hidup jangan jauh-jauh dari Ustaz, hidup jangan jauh-jauh dari Ustaz, supaya kalau bingung ada tempat nanya. Udah kayak Ustaz pengarang antum dulu. Gitu aja, lumayan haus. Tanya kagak ada bro, karena habis ini katanya ada jengkol tuh bro. Minum sunnahnya duduk, jangan lupa baca Bismillah, Fatihah. Bang, ada yang mau batuk nanti bang? Ada yang mau batuk? Beneran ada yang mau batuk? Maju satu ya. Panggil satu dulu kali, satu dulu. Satu ya, nanti ya. Duduk aja dulu, untuk naik lagi ya. Tenang kan, gak bakal viral, kan gak viral. Nah, gue ya kasih batu ya satu. Habis itu naik lagi. Rohadil, sama-sama. Akhir wa tashhadu bilayadil maulidin wa barikullu bima Abdullah Aminah Abdul Muttalib Abu Talib Khadijah Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dariku. Inilah kisah sang Rasul yang penuh stop. Yo, siapa ibundanya Rasulullah? Abang, yang mukanya agak serem dikit ada nggak bang? Ya agak serem deh, agak serem. Ini ibundanya Rasulullah bang. Ini batu merah siam cakep banget bang. Kalau dulu harganya 300.000 nih. Ini bang, ambil bang. Ibundanya Rasulullah, sebutin aja, kasih mic di sini. Di sini bang, yang agak serem kalau bisa mah. Biar gua kerjain sini. Nih, sini. Ayo pak, ambil pak. Batu merah siam dari Kalimantan bapak, ambil. Udah dipaksa, Sini. Apa? Wah iya, pakai paroja. Aduh, anak saya mah cantik. Anak kamu mah pedenya gitu. Ini lihat dulu kalau mau buka bapak saya. Anak saya mah putih, glamor, gaul anak saya. Anak saya mah cantik glamor. Bapak ya Allah. Kita nyanyikan dulu ya Pak ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Stop. Siapakah sahabat Rasulullah yang digigit racun? Pak maaf ya Pak ya. Siapakah sahabat Rasulullah yang digigit kalajengking? Akasana kembar membawa alamat cucu. Abu Bakar. Betul. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, cakep juga ya rojak, makasih Pak ya. Nah, masih Pak ya. Nih batu ben. Udah ada batu. Makasih Pak. Ini Pak ya, makasih banyak. Milih boleh tak? Oh enggak, kasih milih lagi. Wah, ngajar banget ya orang. Wah, gimana urusan? Urusan gimana ya? Urusan. Aduh. Udah dikasih milih. Ini Bapak. Ini saya kasih ke Bapak nih Pak ya. Diri Pak Rojak. Ini Pak ya. Cuma ini batik kasih Pak. Ini kalau dipakai cakep banget nih Pak. Cuma katanya mau pilih yang merah yang biru tuh Pak. Maaf ya Pak ya. Ini Pak, Masya Allah. Jadi gua ini kerjain. Aduh, mau kencing lagi gua. Aduh, iman kuat, ini nggak kuat ini. Nih Pak, mau yang merah apa yang biru Pak? Nggak apa sih Pak kalau mau milih.
Yang mana Pak? Yang merah atau yang biru? Nih, kalau yang ini harganya 250. Ini kalau yang ini 300. Nah, kalau yang ini gratis deh ini berapa? Kalau yang ini apa? Ya, ini kalau yang merah katanya kalau Bapak pakai ini duduk di warung Padang nggak bayar Pak. Duduk banyak makan Pak. Kali makan juga nggak bayar Pak. Ini Pak, nih yang mana Bapak kok? Duduk gratisan. Iya, iya. Oh, kasih Pak. Kasih Pak. Kasih Pak. Yang mana Pak? Yang mana? Ini kalau yang ini saya jualan Pak, yang ini 200 nih. Ini kalau yang ini 50.000. Ini kalau yang ini 350. Ini kalau yang ini cepet nih. Ntar kembalian pego. Ini aja Pak ya. Masa Ustaz jualan batu? Ya jualan Pak. Nah, nambahin buat kawin. Kita kan belum kawin Pak. Iya, pas ya Pak? Kebetulan pas. Pas banget udah. Habis selesai 20.000 aja. Itu saya jual 150, nggak apa, nggak apa-apa, gocap aja ya. Udah ntar belakangan siapin dulu uangnya, ntar belakangan. Ya Pak ya, makasih Bapak. Mudah-mudahan panjang umur murah rezeki. Ustaz habis diri lagi 10 menit lagi dah. Anda ngos-ngosan diri dulu nih. Kasih motivasi ibu-ibu tuh bedaknya udah muluntur tuh ibu-ibu. Lanjut yang tadi aja, lanjutin tadi. Aduh, Ya. lambung gua naik. Bu, Pak, siapa yang minat batu cincin? Ceramah. Cincin udah ntar habis punya gua. Cicil 12 bulan. Kirim kakak sama KTP. Nanti disurvei dulu. Kredit mobil. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tentunya ada sebuah kisah. Saya ini kan memang sudah Belum jam 10. Kan dibilang aman, ada bapak berdua, ada apa-apa nggak bakal digerbak. ada sebuah kisah yang bisa jadi teladan bahwasanya Rasulullah SAW akhlaknya yang begitu mulia, yang sungguh luar biasa. Jadi ada sebuah nenek tua yang buta di sebuah sudut pasar yang setiap hari lisannya nggak pernah berhenti menghina dan mencaci Rasul. Setiap ada orang di sebelahnya, setiap ada orang yang lewat di hadapannya, lisannya selalu memberikan informasi, jangan percaya Muhammad. Muhammad gila, Muhammad bawa agama yang sesat, Muhammad tukang sihir, jangan percaya Muhammad. Muhammad gila, Muhammad membawa agama sesat, Muhammad tukang sihir. Setiap hari lisannya tak pernah berhenti. Namun apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Baginda Nabi bukan malah balik mencaci, tapi Nabi Muhammad SAW setiap hari dan setiap berjumpa dengannya selalu memberikan makan, diberikan roti dengan dilembutkan terlebih dahulu dan kemudian disuapin ke nenek buta yang setiap hari menghinanya. Setiap suapan pertama lisannya kembali bilang, jangan percaya Muhammad, hai anak muda, jangan percaya Muhammad. Muhammad gila, Muhammad bawa agama sesat, Muhammad tukang sihir. Tapi setiap saat selalu disuapin oleh Nabi. Lalu ketika Nabi Muhammad sudah tiada, kepemimpinan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada anaknya yaitu Sayyidati Aisyah. Sayyidati Aisyah ini adalah istri Nabi, salah satu istri Nabi yang tahu apa saja yang dilakukan oleh Nabi. Lalu ditanya, wahai Aisyah, apa yang Nabi lakukan yang belum pernah saya lakukan? Lalu Sayyidati Aisyah menyampaikan, wahai Abi, wahai Abah, Nabi Muhammad itu setiap hari selalu menyempatkan waktu untuk pergi ke sudut pasar, di mana di pasar tersebut ada nenek tua yang setiap hari selalu dikasih makan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidina Abu Bakar memerintahkan kepada Sayyidati Aisyah, wahai anak, siapkan roti untukku, akan aku bawa. Lalu dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar. Sampailah di sudut pasar. Ketika sudah dekat kepada nenek tua tersebut, Sayyidina Abu Bakar kaget. Kenapa kaget? Karena ternyata sebelum dia mau memberikan makan kepada nenek itu dari lisannya keluar kalimat, jangan percaya Muhammad. Muhammad gila, Muhammad stres, Muhammad bawa agama yang sesat, Muhammad tukang sihir, jangan percaya. Tersentuh hati
hati Sayyidina Abu Bakar. Begitu mulianya Nabi, orang yang setiap hari mencaci, orang yang setiap hari menghina. Tapi bukan balik caci, bukan balik hina. Lalu yang dilakukan oleh Nabi malah sesuatu yang sangat mulia, dikasih makan. Lalu Sayyidina Abu Bakar berusaha menguatkan hatinya, padahal dalam hatinya udah kesel banget. Udah kesel banget sama nenek tua karena lisannya nggak bisa dijaga. Tapi dia terus berusaha untuk nyuapin si nenek itu. Ketika suapin pertama, si nenek itu bilang, "Wahai anak muda, jangan percaya Muhammad. Muhammad gila, Muhammad stres." Kemudian dibalik suapin lagi, ternyata suapan berikut ditepak oleh nenek tersebut. "Siapa kamu?" Sayyidina Abu Bakar bilang, "Saya orang yang biasa ngasih makan kamu." Lalu nenek tua itu bilang, "Bukan. Orang yang biasa memberi makanku wanginya beda. Orang yang biasa memberi makanku selalu melembutkan makanannya terlebih dahulu baru disuapkan kepadaku. Kau bukan orangnya." Lalu Sayyidina Abu Bakar sangat terenyuh, sangat sedih, lalu menyampaikan apa adanya, "Wahai nenek tua, memang benar, saya bukan orang yang setiap hari ngasih makan kau. Tahukah kau siapa orang yang biasa ngasih makan setiap hari kepadamu? Adalah orang yang setiap hari kamu hina, adalah orang yang setiap hari kamu caci, adalah orang yang setiap hari kamu sumpah serapah. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Gak ada orang yang semulia baginda Nabi besar Muhammad. Lalu nenek itu kaget dan nenek itu langsung menangis sejadi-jadinya. Dan lalu dia sadar bahwasannya, ya Allah, tidak ada orang yang sebaik dirinya. Setiap saya hina ternyata orang itu terus memberikan makan kepadaku. Saya yakin bahwasanya ini adalah benar-benar utusanmu, dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Insyaallah masuk Islam. Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam